Di lingkungan keluarga, mungkin arisan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga, ketika kita nggak bisa bicara di depan umum, ya berat juga, Abang Po. Pasti agak berat juga, padahal ada sesuatu yang kita mau sampaikan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ngegerundel di belakang. Ini kagak cakep. Sorry, it's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayaters milenial di mana aja berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi nih. Tapi kali ini ya Bang Munir di Balai Bangji, kita mau nyampein sesuatu yang jelas bukan bawain Sohibul Hikayat kali ini, tapi kita mau diskusi. Kita sama-sama sharing pengetahuan. Makanya yang belum subscribe dulu channel Balai Bangji ini, biar kita bisa saling silaturahmi. Dan kalau ada komen-komen jangan ragu, karena ini satu hal yang kita lagi diskusiin. Bukan saya memberikan sesuatu yang saya anggap saya lebih pintar, tapi saya yakin banyak orang lebih pintar pada saya tentang masalah ini. Apalagi yang kita mau bahas saat ini adalah banyak dari kita ini ngerasain kondisi ini, ya, yaitu masalah public speaking, ya. Public speaking, kalau kata orang Betawi, ngomong di depan orang banyak, kita berbicara di depan orang banyak. Hal ini bukan masalah yang sederhana, ya. Sebetulnya banyak orang yang ngerasain kesulitan ini, berbicara di depan orang banyak. Aneh pun ngerasain hal seperti itu. Dan itu bukan gampang, sulit. Karena memang harus dibiasain. Sekarang kenapa harus kita bahas? Karena ini adalah sesuatu yang penting. Anak sekolah, ketika kita sekolah, kalau kita nggak bisa berbicara di depan umum sama guru, sama teman-teman yang lain, sulit buat berkembang. Sekolah di lingkungan keluarga, mungkin arisan keluarga atau kumpul-kumpul keluarga, ketika kita nggak bisa bicara di depan umum, ya berat juga, Abang Po. Pasti agak berat juga, padahal ada sesuatu yang kita mau sampaikan. Akhirnya ujung-ujungnya ngegerundel di belakang. Ini kagak cakep. Di sekolahan, di keluarga, di kerjaan, Abang Po, cangcingnya babe. Ketika di kerjaan kita lagi kumpul rapat atau lagi meeting atau membicarakan satu hal, tapi kita nggak bisa bicara, nggak mampu atau nggak bisa melakukan hal itu, akhirnya sesuatu hal yang padahal kita punya ide yang cakep tapi nggak bisa terlaksana karena keterbatasan kita mau berbicara di depan halayak ramai terbatas. Hal ini penting juga, ketika kita di masyarakat ketemu orang banyak, kita nggak bisa berbicara padahal kita punya ide yang cakep buat perbaikan. Apaan tuh? Abang Po, cangcingnya babe. Hal-hal ini sebetulnya banyak orang ngerasain, dan Aye juga ngerasain bagaimana rasanya. Sekarang kan masalah public speaking sebetulnya udah bukan hal yang aneh lagi, ya. Berbicara kepada halayak ramai seperti di YouTube, ya, kita berbicara di depan kamera itu beda rasanya. Atau jadi penyiar radio di depan mic itu beda rasanya. Beda rasanya lagi ketika kita berbicara di depan orang ramai. Abang pun cangcingnya babe, ini ada bedanya. Ada orang yang kebiasa bicara di depan orang umum, ketika ada respon audiens, ya, para pendengar, dia akan lebih semangat, ya. Beda lagi orang yang kagak biasa berbicara di depan halayak umum,
ketika ada respon apa nggak ada respon, dia udah nggak bisa ngendalin dirinya. Satu dua hal ini inilah yang terjadi di saat kita melakukan berbicara di halayak ramai. Ini perlu kita bahas, perlu kita teliti. Bagaimana buat kita sendiri perkembangan public speaking kita, kemampuan kita berbicara di depan orang banyak. Hal ini penting Abang Po, Encang Cinya Babe. Karena orang yang biasa berbicara di depan orang banyak itu, kalau di kantor otomatis dia punya penilaian lebih baik daripada orang yang nggak pernah berbicara pada saat kumpul atau rapat atau di masyarakat. Abang Po, Encang Cinya Babe, ini bukan sesuatu yang kita pengen kelihatan lebih keren dari orang lain ya. Di luar dari hal itu adalah hal ini penting karena ada sesuatu yang bakalan kita perbuat untuk perubahan lebih baik kepada masyarakat. Itu bukannya ya, banyak juga orang yang bisa berbicara tapi dia tidak melakukan satu hal. Tapi bisa aja ketika dia berbicara ingin melakukan satu hal, ada orang yang juga berpikiran sama ingin melakukan satu hal, akhirnya sama-sama melakukan sebuah perubahan yang lebih baik, baik itu di keluarga, di masyarakat, ataupun di umat, bahkan di negara, bahkan di dunia. Berbicara di depan halayak ramai sebagai public speaking itu penting. Baiklah, Abang Po, Encang Cinya Babe, ini video pertamaannya tentang pentingnya kita mulu nih. Pentingnya kita bisa berbicara di depan halayak ramai. Mudah-mudahan di video berikutnya kita akan membahas apa itu public speaking, ya, berbicara di halayak ramai. Kenapa itu penting, ya? Terus bagaimana caranya agar kita bisa berbicara di halayak ramai sebagai seorang public speaking, ya? Nggak khusus-khusus banget ya, umum-umum aja. Bagaimana kita melakukan keseharian kita sebagai seseorang yang bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Bang Munir di channel Balai Bangji undur diri. Kita ketemu di video selanjutnya. Kita bahas terus masalah public speaking ini. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya saya Munir undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Po, subscribe, komen, share, mana tahu ini bermanfaat. Ciao. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hikayaters milenial, di mana aja berada. Ya, hari ini kita nggak bawain hikayat. Ya, di sini Bang Munir di Balai Bangji channel pengen